Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfi Lailatin, MPN 7202130092 dari kelas perpajakan 2020C. Di sini saya akan meresum materi tentang cara perhitungan PPh 21 karyawan tetap dan tidak tetap. Cara perhitungan PPh 21 karyawan tetap dikutip dari situs DJP. Karyawan tetap adalah karyawan yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur atau pegawai yang berstatus kontrak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Berikut ini adalah contoh-contoh perhitungan PPh 21 untuk karyawan atau pegawai tetap dengan memperhitungkan PTKP. Perhitungan yang dilakukan secara manual maupun perhitungan otomatis menggunakan aplikasi. Contoh cara perhitungan PPh pasal 21 secara manual. Sita Rianti adalah karyawati pada perusahaan PT Onit Komunika dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri di sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sita menerima gaji 6 juta per bulan. PT Onit Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni senilai 60.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua atau JHT karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Sita membayar iuran atau JHT setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 0,24% dan 0,3% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur atau overtime senilai 2 juta. Maka hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Gaji pokok dikurangi penghasilan bruto, dikurangi penghasilan neto atau bersih sebulan. Jadi PPh pasal 21 bulan Juli 1.770.450 dibagi 12, yaitu hasilnya 147.538. Ilustrasi di atas berlaku bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak MPWP. Sementara bagi wajib pajak yang tidak memiliki MPWP akan dikalikan 120%, sehingga PPh pasal 21 bulan Juli menjadi 147.538 dikali 120%, yaitu hasilnya 177,46. Penjelasan tunjangan lainnya seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Iuran jaminan kecelakaan kerja JKK berkisaran antara 0,24% sampai 1,74%. Sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007. Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500 sebulan atau 6 juta setahun.
jaminan atau iuran pensiun ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam peraturan Menteri Keuangan dan ditujukan oleh perusahaan. Jumlah persentase yang ditetapkan di sini adalah 1% penghasilan neto jika pegawai merupakan pegawai lama lebih dari 1 tahun atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari tahun itu. Maka penghasilan neto dikalikan 12 untuk memperoleh nilai penghasilan neto setahun. Namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei, sekadar contoh, maka penghasilan neto setahun dikalikan 8, diperoleh dari penghitungan bulan dalam setahun. Mei sampai Desember itu sama dengan 8 bulan. Pada contoh ini diasumsikan pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Januari. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto agar diperoleh nilai penghasilan kena pajak yang dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak. Penghasilan kena pajak harus dibulatkan ke bawah hingga nominal ribuan penuh atau 3 angka di belakang ratusan rupiah adalah 0. Contoh 56 juta 901.200 menjadi 56.900.000. Cara perhitungan PPh 21 karyawan tidak tetap tidak berkesinambungan. Mengikuti situs resmi DJP, pegawai tidak tetap tidak berkesinambungan adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotongan PPh 21 dan atau PPh 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan pemerintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Berikut ini adalah cara menghitungkan pajak penghasilan pasal 21 pegawai tidak tetap yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan. Ardi adalah pegawai tenaga lepas untuk desain grafis di PT Cahaya Kurnia dengan penghasilan 5 juta. Biasanya PPh 21 yang terutang adalah 5% dikali 50% dikali 5 juta sama dengan 125. Bila Aditya tidak memiliki NPWP, maka besarnya PPh pasal 21 yang terutang 120% dikali 5% dikali 50% dikali 5 juta yaitu 150. Penjelasan karena Adi bukan pegawai tetap di PT Cahaya Kurnia, maka PKP yang dikenakan sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Hal ini sesuai dengan peraturan per 32 PJ/2015 pasal 3 huruf C. Sedangkan tarif PPh pasal 21 untuk penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.